Ini semua perantara. Bunda Ratu Dewi Nawang Wulan, Nyi Rara Kidul atau Roro Kidul, itu banyak. Kemudian Nyi Blorong, semua itu makhluk Allah, hamba Allah, dan melaksanakan tugasnya. Nah, kita ini manusianya ini aja yang bisa membeda-bedakan. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Artinya baru dilencengkan oleh siapa? Yang menyerupai semua. Nah, bangsa jin lah yang menyerupakan itu. Saya sampaikan di sini bahwa sesajen, persembahan, sedekah bumi, sedekah laut, saya menyampaikan sah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Sesajen halal bagi setiap umat manusia yang akan melaksanakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita berbicara tentang sesajen, berbicara tentang persembahan. Nah, ini banyak fenomena masyarakat kita yang alergi, yang seolah-olah musyrik lah, syirik dan segala macam, termasuk Bunda Ratu atau Nyi Roro Kidul. Semua masyarakat yang notabene yang fanatik, yang beragama fanatik, sangat-sangat menganggap semuanya adalah syirik, padahal semuanya atas ketidaktahuannya. Coba mau belajar apa sih ini semua. Nih, kembang ini mawar, ini melati, ini kenanga. Nah, ini namanya kembang telon atau 3 macam kembang. Ya, sebut kembang telon. Nah, ini kalau nggak ada tidak ada kenanga, itu biasanya digunakan apa yang lancip itu, ya pokoknya intinya ini kembang telon, kantil ya namanya, kantil. Nah, jadi kalau tidak ada kantil ya ini. Yang terpenting adalah mawar, melati, ya, sama ini kembang telon namanya. Biasanya kalau orang-orang spiritual menggunakan, kalau melukis Bunda Ratu, melukis ini ya artinya ada semacam ini. Nah, ini yang menjadi perbahasan kita
sore hari ini, tepat hari Ahad atau hari Minggu. Minggu itu adalah Sunday. Sunday di Indonesia akan diambil oleh Inggris, ketika di Indonesia akan menjadi atau di Nusantara menjadi matahari Indonesianya atau Sundayana, Suryayana, dan Matarama. Mataram sama semua, pengertiannya sama. Sundayana, Suryayana, Mataram, Sundai atau Sundayana, Sunday kalau bahasa Inggrisnya, atau hari Minggu. Ahad dalam bahasa satu atau dari Allah, itu Ahad, satu, hari ke-1. Biasanya begitu. Jadi intinya kita itu terkadang hanya melihat ininya saja ya, istilahnya itu kacamata kuda. Jadi kita menilai orang lain berdasarkan apa yang menjadi pemahaman kita. Nah kalau bisa jangan menilai segala sesuatu dengan apa yang kita lihat. Belum tentu yang kita lihat itu benar adanya. Walaupun kita lihat, tapi kan kembali kepada niatan orangnya atau manusianya. Ya saat ini tadi sesajen pangan atau disebut persembahan itu sebenarnya tujuannya itu semua karena Allah. Ya, emang kita lihat orang memberikan sesajen, dia niatnya untuk apa? Nggak tahu. Nah kembali kepada orangnya. Jadi jangan kita suuzon ya, melihat orang lain. Tanya dulu yang bersangkutan ini tradisinya kenapa, ini apa. Memang benar kepada para leluhur yang telah mendahului atau kakek nenek moyang kita kehadirannya, tapi tentunya punya pemahaman sendiri. Jangan kita langsung menuding orang sirik, menuding orang lain, wah itu nggak benar memberikan sesembahan kepada sesuatu leluhurnya atau apanya, mau jin mau apa. Emang tahu itu? Kan nggak tahu. Tanya. Nah ini kan sebenarnya sebagai alat kendaraan untuk tujuannya kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pemahaman orang-orang yang menjadi keyakinannya adalah mau kejawen ya, agama Tirta, artinya agama Tirta itu agama air ya. Kemudian Kapitayan, kejawen dan segala macamnya, itu mereka punya keyakinan bahwa ini semua perantara, ya kan, bukan dipersembahkan selain kepada selain dari Allah, gitu kan. Nggak ada sejarahnya. Nah sejarahnya berawal kan dari zaman Nabi Adam, yaitu di Habil dan Qabil, persembahan, ya kan. Itu ada sejarahnya. Pengorbanan, namanya yang kita kenal sekarang adalah sedekah bumi, sedekah laut, dilarung. Kalau sedekah laut dilarung, sedekah bumi itu ditaruh di suatu tempat. Kenapa harus di suatu tempat yang memang ini notabene khusus gitu? Karena kalau ditaruh sembarangan kan juga kurang sopan. Itu juga kembali lagi ke kurang sopan. Artinya kita itu beradab. Nah di situ semua tuh disebut adab, kesopanan. Nah, itu dirangkum dalam semua satu kesatuan dalam budi pekerti. Kalau bahasa Arabnya itu namanya akhlakul karimah atau akhlak. Nah ini adalah tentang budi pekerti kalau kita di Nusantara. Nah kenapa kita
banyak kan orang yang tidak mengerti, baru belajar agama sedikit ya, agama tertentu ya, sudah menuding syirik ya kan, haram dan segala macamnya, emang tahu gitu kan. Nah, yang lebih haram itu, yang lebih syirik itu orang yang tidak tahu, orang yang tidak tahu itu yang lebih syirik, itu yang lebih bahaya. Tidak tahu tapi sok tahu, seuzon sama orang. Nah itu dicoba. Jadi ini orang-orang yang fanatik, saya menyampaikan lagi, coba belajar lagi, belajar dari sejarah. Jangan hanya lihat orang ini kayak ini pakaian ini di Timur Tengah sana. Ini kan di sana karena apa? Panas di sana, panas. Jadi sehingga pakai ini tutup. Coba perhatikan ini gambar ini, ada namanya Muslim. Kalau pakaian, nih pakaian Muslim sama tidak dengan pakaian-pakaian dari ini agama-agama lain? Nih coba lihat ini, ya kan? Ini ada Muslim nih. Nah, coba gambarnya. Ini yang Kristen, Protestan, Katolik dan segala macam. Coba lihat. Nah itu kan cuma pakaian. Nah terus ini yang berangkat haji atau umroh, nih pakaiannya ihram namanya. Nah perhatikan yang Buddha, Hindu, sama tidak? Ya kan? Nah, mau ngomong apa? Tapi semua itu kembali pada sejarah. Jangan hanya menuding. Jadi cuman pada jualan, kalau saya sebut itu jualan ayat sama jualan surga, sama neraka. Kalian itu semuanya jualan surga dan neraka kan pada akhirnya. Untuk sesuatu apa? Isi uang. Artinya ketika kita semua isinya amplop, jualan, ya kan, jualan ayat, jualan neraka, jualan surga. Apa namanya kita? Artinya dengan harapan kita mendapatkan sesuatu, yaitu adalah uang. Yang notabene uang itu adalah alat cetak. Artinya alat yang dicetak, bahan kertas, bahan pabrik yang dicetak, ya kan? Nah, itu menghalalkan segala cara demi uang ini. Coba gimana? Bisa nggak? Artinya sama halnya Anda juga, kita juga, semua syirik. Karena ketika kita menggunakan uang hanya karena uang, keluarga hanya karena uang, kerabat, sahabat hanya karena uang, ya kita juga syirik. Ya sama. Jadi coba. Nah inilah. Nah ini saya buka ini karena saya agak melihat orang-orang ini banyak yang apa ya, yang menuding orang lain syirik dan segala macamnya. Emang kita tahu itu apa? Di balik itu apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, diam. Jangan sok tahu. Kalau pengen tahu, tanya ke yang bersangkutan. Kenapa? Oh, kalau begini nih apa ini tujuannya kemana nih? Tanya langsung. Jangan langsung wah berantem yang ada. Nah, pada akhirnya sekarang gini, orang-orang kejauhan musuhin nggak orang-orang yang beragama? Musuhin kan? Kenapa? Jadi yang menciptakan permusuhan itu ya orang-orang yang beragama pada akhirnya. Menuding A, menuding C, menuding. Padahal di balik itu kalian cuma dagang ayat. Islam, Muslim. Tahu nggak awalnya sejarahnya gimana? Kanjeng Nabi memang belajar di mana? Belajar di Nusantara. Kanjeng Nabi itu melalui perdagangan. Emang yang dijual di Arab sana apa?
rempah-rempah. Dari mana ngambilnya? Dari sini, Nusantara. Belajarlah di sini, di Nusantara. Sekarang jadi Indonesia. Coba. Nah, pernah nggak kalian mau gali itu? Coba pakaian ihram. Dari mana asalnya? Kenapa harus seperti itu? Ya kan? Tujuannya untuk putih supaya apa? Bersih, bening, supaya apa? Keluar cahayanya, cahaya yang dari dalam, kebeningan hati, kebersihan jiwa. Itu semua. Dicukurlah rambut supaya rapi, bisa tawaf, ya kan? Janganlah kita itu menjadi orang yang antipati terhadap yang kita lihat. Kacamata kuda namanya. Kita tidak bisa lagi melihat apa dibanding. Nah, ini saya mau jelaskan soal namanya sajian. Sama halnya kita tamu datang, kita menyajikan makanan, ya kan? Kasih kopi yang suka kopi, kasih teh yang suka teh, yang nggak suka ya cuman air putih, air bening biasa, yang kasih air bening seperti ini kan. Ya suka kopi, kasih kopi, ya kan? Nah, coba ini semua hari Jumat kemarin, hari Jumat, Rabu, Lebaran, Kamis, hari plus 1, ya kan? Jumat, pas sholat Jumat itu turun bercahaya, apa ya, makhluk bercahaya sekaligus bersayap. Nah, siapa? Ya kan, tentu semua para sahabat tahu. Nah, siapa beliau? Turun dari atas langit menyampaikan sesuatu pesan bahwa itu hari Jumat, tepat pada siang hari, orang semua yang laki-laki pada sholat Jumat turunlah ke murid saya menyampaikan bahwa ada pesan dari alam bahwa nanti malam Sabtu dan malam Minggu akan ada tamu dari Kahiyang. Siapa tamu tersebut? Yaitu kedua orang tua saya ditemani para leluhur dan yang sudah berada di alam sana. Kalau di waktu dunia atau waktu bumi adalah almarhum dan almarhumah, abi dan emak, ya, ibu saya. Kemudian bapak mertua saya, bapak dari istri juga datang berkunjung, datang ke sini. Nah, pesannya, nah itu saya juga sampaikan kepada keluarga yang memahami hal ini, keluarga istri yang mengerti, yang tahu, sampaikan di keluarga saya, kakak saya sampaikan. Nah, ini nih, ya silakan, mau kerjakan silakan, ya tidak juga kalau memang belum meyakini itu karena Allah, ya kembali lagi pada kita manusianya. Nah, saya di sini ada ini teh biasa kesukaan ibu saya ketika masih hidup. Ya, bapak mertua saya juga suka teh, ya. Kemudian kopi susu bapak mertua saya, ya, suka juga. Jadi kesukaannya beliau ketika masih hidup ini kopi, ya, kopi apa namanya, kental yang kental itu tapi manis, ya. Ininya tuh airnya segini, kopinya segini, airnya tinggal cuma segini, ya. Nah itu. Terus kemudian ini ada kesukaan juga, dulu orang tua saya suka ngerokok, saya kasih rokok. Nah, ini kesukaan beliau, air putih, air bening. Ini juga untuk Ibunda Ratu, bunga 1000 bintang, daun karena belum berbunga kemarin itu. Ini kepanga,
kemudian ada Melati, karena semua pada hadir. Bunda Ratu, Dewi Nawang Wulan, Nyi Roro Kidul, ya, kemudian para wali, ya kan, para sunan datang bertamu, artinya berkunjung. Apa yang ini ya, perantaranya ini cuman perantara, semuanya perantara, bukan tujuannya mereka. Jadi ya disuguhkan apa yang kita suguhkan. Jadi ketika ada tamu datang, ya kita suguhkan panganan, sajian apa yang kita punya. Kalau tidak punya ya sudah, tidak mengapa, tidak perlu. Para leluhur juga tahu. Jadi kita tidak perlu panggil leluhur apa para malaikat apa kayak yang sebelah itu ngaku-ngaku bisa manggil ini. Itu apa, siapa emang kita? Kembali lagi, emang siapa kita? Itu. Jadi ini semua, nah termasuk tadi sejarah sesajen. Kenapa harus ditempatkan di suatu tempat atau di bawah pohon? Kita ini kadang gini, itu namanya berbagi, bukan berbagi kepada ini. Artinya ketika kita berbagi, kita harus tahu kepada siapa. Artinya kepada hamba Allah. Semua tujuan di balik ini adalah kepada Allah, ya kan? Nah, kita persembahkan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita taruh di bawah pohon, contoh, kadang gini, orang-orang musafir, orang-orang zaman dulu, jadi ketika perjalanan kemana-kemana nggak ada makanan, nggak ada apa, tahu-tahu melihat makanan di bawah pohon, ya mereka makan. Adanya kenyang kan perutnya. Itu tujuannya, itu artinya namanya berbagi. Kemudian di laut atau ada orang yang melarung, itu kan bisa. Itulah ketika, nah saya pernah mengalami di tengah lautan, saya sudah kehabisan di tengah lautan, kehabisan bahan makanan. Tahu-tahu ada yang datang, orang yang kayak sesajen itu, saya makan. Ya kan, artinya itu rezeki dari Allah, ya kan. Nah itu juga ada pertanyaan lagi ketika Ibunda Maryam ditanya sama Nabi, pembimbingnya, salah satu nabi, wahai Maryam, ini makanan dari mana? Ini semua makanan dari Allah. Ini kan tidak mungkin serta merta turun begitu makanan, tidak. Berarti ada dari pihak lain yang mengantarkan, entah caranya seperti apa, kayak dia ada yang nganter atau ditaruh tempat baru kita bisa menerima. Artinya ini semua berbagi, ya kan? Nah coba, karena ini saya habis bicara ini, saya berdasarkan pengalaman. Memang betul dulunya ya. Nah inilah yang perlu kita pelajari. Dulunya ya betul. Mungkin sama kayak para sahabat saudara kita yang, wah ini syirik, ini apa. Dulu memang saya pernah seperti itu. Ketika saya lihat, dulu pacar saya ada orang Bali naruh itu kembang di atas itu, kemudian buah-buahan ditaruh, nanti ditaruh di mana. Kadang juga saya iseng ngambil gitu, nanti malam saya datang ngambil, pulangnya kadang saya ngambil aja tuh, ya nggak apa-apa. Nah itu artinya, nah saya ngapain sih gitu loh dipersembahkan kepada ini wah syirik ini. Tapi ada keyakinan saya ini ada sesuatu di balik ini, mungkin kita nggak tahu, tidak tahu di balik ini. Ya sudah, saya nggak, biasa aja sih, nggak ada langsung memvonis, ya tidak ada. Kemudian, nah setelah perjalanan ini, ya itu kan tadi 30 tahun yang lalu ya, 30 tahun yang lalu. Nah sekarang setelah saya sudah memahami yang spiritual seperti apa, ya kan, menjalaninya seperti apa. Nah saya coba gali, oh iya maksudnya ini. Jadi sesembahan, semua sesajen dan segala macamnya itu yang kita tempatkan itu ada maknanya. Artinya itu berbagi ya.
Artinya kita lihat yang bagus-bagus kita taruh sana, nanti ada orang yang lewat, ada orang ini kan. Kadang-kadang kita manusia itu kan suka malu ya meminta ya, karena biasanya tuh yang namanya apa namanya, yang namanya musafir itu kan malu meminta ya. Tapi dia jalan-jalan akhirnya ditemukan, diambil. Oh, ini rezeki dari Allah, ada yang nempatin di sini. Izin kepada Allah. Artinya ini semua berbagi. Coba kita pelajari. Jangan apa-apa syirik, apa-apa haram. Emang tahu haram kayak gimana ininya? Ya, kan nggak tahu. Memang itu kadang menjadi perdebatan sekarang ini karena ketidaktahuan. Karena hanya belajar di buku tapi tidak mau melihat di ini, selalu menengok ke atas, nggak mau menengok ke bawah, iya kan? Cuman baca di buku, di Al-Quran, ini fikih apa segala macamnya, tapi nggak ada di realnya seperti apa. Nah, pernah nggak para kiai, para ustadz jalan kaki sekian ribu kilometer? Kan nggak pernah. Tahu-tahu pakai mobil, pakai motor, serendah-rendahnya sepeda. Nah, kan nggak pernah jalan kaki keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Pernah nggak? Mau tanya? Nah, jangan asal jeplak aja, jualan ayat, jualan ini, nggak ngerti. Akhirnya rakyat bingung, masyarakat bingung harus bagaimana, seperti apa. Itu coba belajar sejarah. Dari mana? Memang Kanjeng Nabi lahir di sana, lahir di Arab sana, di Mekah sana. Emang tahu di mana besarnya? Ucuk-ucuk bisa mengembalakan ini, berdagang. Saya mau tanya, dagangnya apa? Ayo, yang ngaku turunan Nabi katanya. Dan apa dagangannya? Dagang beras, ya kan? Dagang kain. Nah, itu dagangnya rempah-rempah. Di Arab sana yang ada hanya daging onta, daging kambing, domba dan segala macamnya. Rempah-rempah. Emang enak makan daging tuh, nggak ada namanya rempah-rempahnya, rasanya garam doang. Ya garam juga diimpor dari sini, ya kan? Nah, dari Nusantara, ya kan? Nah, itu coba belajar, jangan hanya bisa dagang ayat doang. Nah, setiap pembicaraan, omongan yang keluar dari sini, kelak di kemudian hari dipertanggungjawabkan. Kamu bisa ngomong itu apa? Dasarnya apa? Nah, memang Kanjeng Nabi menyampaikan menyembah kepada Allah, betul. Semua karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ini semuanya kan nggak ada ininya. Ini kopi, teh, semuanya kan dari alam. Ini kembang cuma dari alam, ya kan? Coba belajar lagi. Ini yang ngaku-ngaku nih kiai, ustadz, apa segala macamnya, ngaku-ngaku turunan Nabi segala macamnya. Jangan jual-jualan ayat. Kan ujungnya kan berantem. Yang pemahamannya dari leluhurnya akhirnya musuhin agama dari impor katanya. Ini artinya cuman itu kan pada akhir. Karena apa? Kesel melihat tingkah laku ini yang pada dagang ayat, dagang surga, dagang neraka. Hah? Apa coba? Jangan. Itu percuma katanya ngaku beragama, ngaku bertuhan Allah, kalau hanya tuh jual ayat, hanya ujungnya dibalik itu fitnah sana fitnah sini yang nggak ngerti, nggak tahu masalahnya. Hah? Coba belajar
belajar menggali dari Nusantara. Mau tahu yang ngaku-ngaku tuh para habaib apa kayak apa? Mau tahu Kanjeng Nabi itu asalnya dari sini, ibunya. Nah, ngomong apa? Asalnya dari Nusantara. Terahnya dari mana? Dari Salaka Negara. Terah dari Dewa Warman. Mau ngomong apa kalian semua? Nah, jangan cuman bisa dua, ini dari Timur Tengah. Saya tidak membenci, saya juga terah disebut juga kakek moyang saya juga dari sana Timur Tengah. Yang ngaku-ngaku sudah berhenti semuanya. Saya sampaikan di sini, berhenti semua kalian semua dagang-dagang ayat, termasuk yang dari Kejawen, dari mana Cikugur, dari apapun ininya, berhenti juga kalian untuk menginikan orang-orang Timur Tengah. Mereka cuma dagang kok, numpang hidup juga. Ya, jangan juga menuding agama impor apa. Memang betul awal dari sini dibawa ke sana terus balik lagi ke sini, ke Nusantara. Berawal memang dari awal dari Nusantara. Nah, cuman memang karena kulturnya di sana seperti itu. Nah, hiduplah di sana. Begitu dibawa ke balik lagi ke sini berbeda. Karena apa? Kulturnya di sini. Nah, kita ini sudah mendarah daging. Nah, coba pertanyaan, tahun berapa? Saya mau tanya, tahun berapa yang namanya kitab itu ada? Ya kan? Emang kenapa para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Kanjeng Nabi Muhammad, kan ini ada kitabnya, ya kan? Zabur, Taurat Nabi Musa, kemudian Zabur Nabi Daud, kemudian Injil Nabi Isa, ya kan? Kemudian Al-Quran dari Nabi Muhammad. Coba belajar. Nah, pertanyaannya, siapa yang menulis ini? Apa betul Nabi Isa yang menulis? Itu ibunya, Ibunda Maryam. Berdasarkan ini, nah, yang menjalankan tugas itu adalah Nabi Isa, betul. Emang Nabi Muhammad buta huruf? Enggak. Terdidik kok dari sini. Buta huruf karena bukan pada era itu di Gua Hira, bukan ini buku baca ini, bukan. Tapi suara dengan cahaya, sama kayak tadi murid saya ketika ada perintah dari atas langit, ada tamu datang nanti malam, sampaikanlah wahai malaikat, turunlah, sampaikanlah ke yang bersangkutan untuk mempersembahkan para tamunya nanti. Turun menyampaikan. Itu suara dan cahaya menggelegar, kata murid saya. Menggelegar suaranya. Kalau mungkin ada manusia biasa itu yang ini pingsan, iya. Nah, itu ini Bunda Ratu, kemudian Nyi Roro Kidul, semuanya hamba kok. Yang kita kasih bukan kepada beliaunya, kepada Allah, tapi melalui perantara. Semuanya perantara. Ya, semua perantara. Semua kita selalu bersandar kepada Allah semua. Kita ngangkat sesuatu, ya, bersandar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kenapa harus katanya bahasa Arab? Orang Arab juga nggak ngerti kok itu isi Al-Quran. Ada teman saya orang Arab,
bahasa Arabnya fasih, tapi dia nggak ngerti bahasa Al-Quran. Terus itu bahasa Al-Quran itu bahasa hiasan, disebutlah bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani itu berawal atau berasal dari bahasa Suryani. Bahasa Suryani kalau di sini itu bahasa Suryani itu berasal dari Nusantara. Nusantara, ya kan? Ya, Nusantara ya di situ bahasa matahari, bahasa ibu disebutlah Ibu Pertiwi. Suryani, Nurani. Nah, ayo. Nurani, hati nurani. Nah, coba belajar. Saya tegaskan lagi nih, saya sampaikan tidak ada haram-haram namanya ini, yang namanya sesajen, dagang agama, dagang ayat, ujungnya apa? Duit, amplopnya kurang isinya, nilainya berapa? 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, kurang, besok-besok diundang nggak mau.